Alright, Pakcik, kita lihat ini muridku berenang. Ya, Pakcik ngomong saya takut-takut. Okay, let's focus on you dive. Alright, okay. Ini dia. Remember what you do? Are you ready? Alright. Take your mark. Go. Nice. Nah, Pakcik bukan pembersih kolam renang atau babu. Pakcik, kau ni parah. Apa? Denial syndrome penyakitmu. Parah sekali. Ini tempat saya kerja, Pakcik. Ya, tengok di bawah. Itu ada ya parkingnya di sana. Ya, itu ada Rolls Royce. Ya. Ya. Tak ada proton di sana, Pakcik. Tak ada proton ya, maaf ya. Ini komen pundit Malaides yang bodoh ini. Coba lihat ini. Bukti TKI video yang kemarin aja kelihatan seperti kuli, bersih-bersih dan baju kerja dalam dan kelihatan takut-takut ketika bikin video. Rupa tukang cuci kolam. Malaides. Kita kasih let. Yo minasang konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi kayaknya video saya kemarin yang membalas netizen Malaides ngomong saya babu, itu jadi viral. Dan mulai berdatangan mereka berkunjung ke channel saya dan memberikan komen. Ya seperti biasa, komen mereka menunjukkan betapa bodohnya mereka. Jadi saya ambil yang paling terbaik, yang kelihatan sedikit pintar ya. Akan saya jawab. Nanti saya akan kasih contoh apa babu yang dia ngomong. Komen-komen yang menurut saya sangat tidak masuk akal. Oke, ini untuk Pakcik Aiman Rafiq 934. Ya, nanti komennya saya taruh di sini sebentar. Dia lihat video saya itu. Dia ngomong, hahaha, bukan TKIK. Video yang kemarin kelihatan seperti kuli, bersih-bersih, dan baju kerjanya kelihatan takut ketika bikin video, rupa-rupa tukang cuci kolam renang. Ya, jadi dia pikir ini maksudnya video saya waktu saya bikin video itu saya pakai baju seperti kuli. Terus seperti kuli, kamu itu lagi bersih-bersih di sana, waktu buat video kelihatan agak takut. Terus rupa-rupanya kamu tukang cuci kolam. Wah, ini Pakcik Aiman Rafiq 934, mudah-mudahan nonton video ini ya. Ambil ubi kayumu, kan disuruh makan ubi kan? Ambil ubi kayumu, duduk, minum, dengar ini. Saya akan jawab. Kelihatan seperti kuli bersih-bersih dengan baju kerja, kelihatan ya. Oke, baju yang saya pakai waktu itu ini singletnya. Ya. Saya di Jepang ini lagi musim panas, swimming full kolam renang kami di lantai 5 open itu panas sekali. Apalagi saya lagi coaching orang dewasa, jadi nggak di air, di deck, panas. Semua pelatih pakai baju begini ya. Ini baju singlet, Pakcik tahu ini mereknya. Baju kuli yang Pakcik katakan baju seperti baju kuli, perhatikan ini. Ini apa mereknya tahu? Hah? Pakcik pasti ya orang bodoh jelas. Dan pasti miskin karena nggak tahu ini kan merek ini, nggak kenal nih Pakcik. Kalau nggak tahu juga, ini saya kasih hint lagi. Ini saya punya beberapa pasang sepatu di rumah. Ini merek ini sama dengan ini. Ya, ini sepatu saya nih. Satu lagi, ini juga. Ini sepatu jogging saya. Sama mereknya kan dengan ini. Ini juga sepatu saya. Ada 6. Ini satu sepatu ini sama dengan 1 bulan gajimu mungkin Pakcik. Ada yang komen di subscriber kita ngomong suaminya kerja puluhan tahun di Malaysia,
cuman cuman 3.000 ringgit, cuman 1.000 ringgit gajinya, ada yang 900, ya samalah dengan harga-harga sepatu ini kalau begitu itu. Ya, harga sepatu Nike ada yang 3 juta, 4 juta sampai 7 juta juga ada. Tergantung lah. Jadi ini pakcik, ini bukan baju kuli pakcik, ini panas. Ya. Ini pakai tengok logonya nih. Ini apa Nike ya. Kalau tak tahu kau tanyalah pakcik, pergi ke teman-temanmu. Ya, yang ada duit dia tahu itu. Oke? Sambil makan ubi itu lihat ini simbolnya yang kau ngomong baju seperti baju kuli. Oke? Terus apa? Mungkin gara-gara badan begini Pak Cik. Waktu jurnalis Amerika apa ngasih tahu ke Xi Jinping, presiden Cina berkunjung ke Malaysia. Setelah itu heboh kan itu jurnalis itu waktu itu Amerika itu ngomong, ngapain presiden Cina ke sana, orang negara miskin makan aja sudah barely eating katanya, makan aja susah-susah. Itu bikin marah orang Malaysia waktu itu kan, menerima kenyataan. Untung yang ngomong itu bukan orang Indonesia, orang Amerika. Jauh di atas dia kan, yang menghina mereka itu. Waktu itu mereka ribut. Yang orang Melayu, orang Cina, terutama orang India ngomong itu kan Malay. Malay itu kan kami bukan Malay. Di Malaysia ini banyak etnis. Ada yang Malay itu Melayu. Kami ini India. Saya ketawa. Lihat sekali mereka itu nggak kompak di saat negaranya diserang. Mereka mulai berpecah. Ya, padahal Malaysia ya semua pukul rata lah itu mungkin ya. Jadi itu Pak Cik. Terus ketawa saya. Ya seperti kuli bersih dan baju kerja, kelihatan takut-takut. Bukan waktu saya bikin intro itu saya lagi coaching sebenarnya. Jadi saya lihat kadang-kadang murid saya lagi renang, mungkin mereka ada kesalahan atau gimana, saya santai aja begini. Kelihatan santai, ya. Begini. Pak Cik, itu bukti lihat tadi kan sebelum ini video saya coaching, nggak ada saya nipu-nipu Pak Cik. Pak Cik ini ya. Terus rupa-rupanya tukang cuci kolam. tukang cuci kolam. Rupa-rupanya tukang cuci kolam Pak Cik. Di Tokyo ini ya, di Jepun ini tak ada cuci kolam Pak Cik. Kami pakai robot, vacuum robot. Pas swimming pool itu, kolam renang itu tutup malam hari, ya. Itu ada robot, vacuum robot yang bersihkan kolam renang, nggak pakai manusia orang di sini Pak Cik. Mungkin di Malaysia masih pakai jaring begini. Jadi mungkin Pak Cik pikir saya orang yang bersih-bersih kolam renang tiap hari begitu. Bukan Pak Cik, lihat video saya tadi kan saya coaching jelas itu. Nah, satu lagi contoh yang menurut saya ketawa sekali. Dia ngomong, di Malaysia babu juga bisa ngajar renang. Ada, saya lihat di kolam-kolam renang Malaysia, saya ketawa. Itu standar negaramu apa? Ini Jepang, Bung. Ini Jepang. Negara yang perfeksionis, advanced country. Jangankan coaching ya. Kamu butuh lisensi, butuh license. Butuh certification. Ya, nggak bisa kamu babu jadi pembantu. Emang kelas orang sana begitu ya, kelas renang sport club kalian. Babu pun bisa jadi coach. Ini luar biasa. Biar kamu tahu itu lisensi saya itu untuk renang saya dapat 2. Ada yang dari Australia, ada yang dari Amerika. Ya Pak Cik ya dengar benar-benar udah habis ubi itu tambah lagi. Oke. Terus bukan nggak cukup itu saja, kita harus di samping lisensi kepelatihan renang, kita butuh sertifikat seperti water safety, first aid, terus apa lagi, rescue, ya. Jadi basically kita harus tahu pertolongan pertama lah, rescue, CPR, apa iya semua kita harus tahu itu lain lagi apanya lisensinya itu saya dari apa American Red Cross ya, banyak saya dapat dari American Red Cross, saya punya dari apa
Brown Cross Australia saya punya, banyak. Makanya saya bisa melatih Pak Cik. Jadi bukan kuli, mungkin begini ya Pak Cik. Di Jepang ini janitor itu orang-orang yang bersih apa? Bersih-bersih selokan apa itu pagi-pagi mereka pergi kerja kadang pakai suit, pakai jas, pakai dasi. Ya, orang-orang yang bisa berpakaian gini kerja itu yang susah di sini. Jadi nggak bisa diukur dari karena kamu orang kampung, orang bodoh, menurut kamu dari pakaian itu kamu nilai orang yang pakai jas, pakai dasi itu pasti hebat, pasti bos, pasti apalah tinggi pangkatnya. Di sini janitor itu pagi-pagi dia pakai nggak tahu kamu, dia pakai jas, pakai dasi, pakai suit ya. Tuh. Waktu Jamie apa namanya kalau salah orang jurnalis Amerika kasih tahu Malaysia itu negara miskin, orang Malaysia bereaksi. Ada YouTuber juga yang bangga, biar tahu kamu nggak. Malaysia itu nomor 1 obesitas di kawasan. Saya ketawa, obesitas juga kalian banggain. Kenapa? Karena penyakit apa? Denial syndrome itu. Nah, ini kenapa kalian begini ya? Kalian suka menghina begini. Ini penyakit baru yang saya bisa temukan. Ini namanya superiority complex. Jadi kalian tuh merasa kalian negara yang orang Pakcik ini merasa dia orang pintar, orang kaya, dia tak mau dibantah. Maunya dia saya ini TKI, saya ini kerja saya babu di Tokyo, di Jepang ini, itu maunya dia. Kalau saya bisa melawan seperti ini, itu menyentuh harga dirinya. Dia akan maki-maki, dia akan menghina. Itu superiority complex namanya Pakcik, penyakit Pakcik ini. Dan kawan-kawan yang lain yang komen itu ya. Di Jepang ini tak ada babu Pakcik. Orang Jepang tak butuh babu. Orang Jepang ini suka sekali dengan pekerja Indonesia tuh. Saya ini kan WNI yang datang bebas saya. Bukan TKI. Kalau TKI yang datang sini rata-rata mereka prioritaskan yang paling disuka itu bagian nurse, perawat di rumah sakit atau di tempat apa pati jompo ya. Karena apa? Karena mereka nggak pilih pekerja lain dari Malaysia atau dari Vietnam, dari Thailand. Banyak yang mau kerja di sini dari Amerika Latin, dari Eropa Timur. Karena apa? Mereka nggak pilih karena mereka pilih orang Indonesia. Perawat Indonesia itu terkenal ulet, sabar, hormat ke orang tua, ya, hormat kepada orang lain, terus mereka bekerja keras. Orang Jepang tahu, terus mereka tahunya orang Indonesia itu mayoritas Muslim. Orang Muslim itu biasa menghormati orang tua, itu image dia. Dan kenyataannya memang begitu, baik itu apapun agamanya, orang Indonesia itu memang menghargai orang tua. Kalau yang di nurse dan yang di panti jompo umpamanya, itu gajinya Pakcik minimal ya 20 juta ke atas. Kalau di ringgit kan berapa itu ya? Jauh di atas kalau gaji kalian 6.000 di bawah gaji mereka itu di atas gaji 6.000. Ya. Jauh 6.000, 8.000, 8 kali 3 ya 8.000 ringgit adalah gaji mereka minimal. Terus mereka ini diminta yang bagus itu diminta langsung diberi green card. Kalau perlu disuruh jadi warga sini. Karena orang sini kurang tenaga kerja dan mereka tahu diri, bukan menghina, bukan tidak menghargai, kan? Terus begini, kuli. Saya ini coach Pakcik, lihat ini. Ini body saya. Kau lihat ini. Ini namanya coach, oke? Saya taruh kepala Pakcik sini bisa remuk ini. Taruh ubi, minta ubi yang Pakcik makan, taruh sini remuk tuh Pakcik. Oke? Unbelievable. Kalian tuh superiority kompleks, merasa kalian paling tinggi, enggak, paling hebat, dan setelah kenyataannya enggak, image kalian orang Indonesia di Jepang itu babu, kenyataannya saya coach, itu enggak masuk akal, enggak bisa diterima, itu menyinggung harga diri. Karena waktu kalian insecure, itu superiority kompleks ini keluar. Nah, setelah kenyataan berbeda, kenyataan nggak sesuai dengan harapan kalian, timbul penyakit yang kata turun raja itu ya, Petra Kamarudin ngomong orang Malaysia itu kena denial syndrome. Tidak mau menerima kenyataan. Kalau tidak sesuai dengan imajinasi, dengan
Apa yang dia mau mereka akan maki-maki, mengeluarkan kata-kata pedih, kurang apa yang tak beradab. Itu denial syndrome. Ya, itu saya heran melihat komen makin banyak komen di sini ke channel saya bukannya butuh tertekan, saya malah ketawa. Saya nggak butuh validasi kalian bahwa saya ini seorang coach bukan babu. Saya nggak butuh validasi kalian. Saya ingin membuktikan saja betapa bodohnya kalian itu. Jadi superiority kompleks kalian itu harus dihilangkan. Dunia itu berubah. Orang Indonesia itu tambah maju. Indonesia itu udah di G20, sudah di break. Kalian di mana? Ngemis-ngemis mau masuk break sama G20 nggak diterima. Itu bukti sejauh mana kalian di dunia global. Semua hal, ekonomi, militer, semua fungsi. Ya, nggak perlu menghina pekerja keras, kuli terbanyak di Australia, pendatang haram terbanyak di Australia orang Paceh, orang Malaysia, kerja kuli semua, ambil buah di peternakan, kerja kasar. Tapi saya lebih menghormati saudara Paceh yang di Australia kerja kuli itu ketimbang Paceh yang duduk ongkang-ongkang kaki nunggu subsidi. Beli tiket 5 ringgit, 10, 30 ringgit aja nggak mampu. Komen kayak apa orang kaya menghina orang. Saya lebih saudara Pakcik di Singapura aja yang dekat 1 juta lebih, separuh kerja kasar. Di Taiwan, di Korea cuci toilet, kerja kasar. Pakcik menghina orang lain karena Pakcik ini seperti katak dalam tempurung, Pakcik. Jadi apa? Tapi terus terang saya lebih menghargai saudara-saudara Pakcik yang jadi pendatang haram di Australia itu, di mana-mana itu kerja mereka walaupun kasar halal, nggak paling nggak mereka terhindar dari duit subsidi kasino judi. Oke? Begitu Pakcik. Jadi masih tak terima itu, saya nggak butuh validasi Pakcik bahwa saya ini seorang coach, bahwa saya ke Jepang ini bukan TKI, saya ke Jepang ini karena istri saya orang sini, saya punya bisnis dulu. To be honest ya, mau jujur, walaupun saya dapat segalanya, gaji saya lumayan, semuanya saya ada di sini. Kalau kenikmatan, kebahagiaan hidup itu, saya lebih bahagia waktu saya di Bali dulu. Ya, saya punya restoran di Jalan Benesari Kuta, punya karyawan 15 orang, punya surfing school, running sendiri lah, nggak ada orang yang perintah. Hidup itu perintah apa ya, bebas, punya pacar banyak, surfing nggak ada tekanan, bangun suka-suka saya. Itu hidup yang paling bagus Pak Cik kalau mau tahu. You own your business, own your life. Kalau kita masih kerja begini aja, masih di bawah orang ya sama aja. Jadi tak usah hina-hina orang. Ya. Apalagi dikit-dikit orang Indonesia tuh pasti jadi babu, itu parah sekali Pak Cik. Orang Indonesia tuh orang kayanya aja kayanya lebih dari total seluruh penduduk penduduk Malaysia. Mobil-mobil mewah tuh lebih banyak di Indonesia daripada di Malaysia, Pak Cik. Ya, sekali-sekali keluar, pergi jalan-jalan ke Indonesia, ke Jakarta, kemana, jalan-jalan lah. Ya, jangan di rumah aja makan ubi kayu, tambah suntuk lah, nunggu makan subsidi dari kasino, tambah parah kan. Begitu aja. Thank you for subscriber. Apa ya, dia ada lagi komen ini satu nih. Dia ngomong, kau nih mau cari duit aja, bikin channel nggak jelas. Pak Cik, biar tahu, semua video kontroversi melawan narasi Pak Cik itu semua dikasih anu merah sama yang punya lapak. Jadi nggak ada hasilnya juga. Makin banyak subscriber itu buat saya makin senang, itu kepuasan udah. Kenapa? Karena saya tahu banyak yang sakit hati dengan orang Malaides ini. Mungkin mereka sabar nggak bisa bersuara seperti saya dulu. Saya udah lama sakit hati, tapi udah lama-lama jengkel juga saya kan. Ya, saya lepasin. Saya nggak takut, apalagi dengan yang komen-komen ini. Jelas, saya kelihatan kalian bukan orang pintar juga, bukan orang yang pantas saya hormati.
ekonomi juga saya yakin nggak kalau orang kaya raya nggak ngabisin waktu dia menghina-hina orang di sosmed ya. Begitu saudara-saudara. Thank you for watching. Terima kasih yang udah subscribe ya. Selamat datang di Garuda Jepang. Sekali lagi ingat, kalau mau kerja jangan ke Malaysia karena negara ini udah ada penyakit superiority complex dengan denial syndrome. Jadi berbahaya buat anak-anak muda yang pengen kerja ke sana. Lebih baik pilih negara lain, Jepang, Korea, atau kalau pengen kerja ke luar negeri ya. Ke Australia. Ini nanti saya bikin channel khusus untuk apa cara dapat kerja di Jepang gimana. Saya baca-baca infonya kan. Saya nggak tahu banyak karena saya bukan TKI dulunya kan. Tapi saya bisa tanya-tanya atau baca-baca infonya. Kasih informasi. Janganlah ke Malaides itu gaji kecil itu. Ada yang ngomong udah puluhan tahun di sana masih gaji 1.000 ringgit. 3 juta nggak sampai. Apa itu? Orang kampung nenekku di Sumatera Selatan sana punya 2 hektar sawit aja udah berapa kali lipat gaji itu sebulan. Nggak perlu kerja jam 9 sampai jam 5 sore. Gaji situ 1.000 ringgit di bawah 3 juta dia masih sombong-sombong. Pak Cik, kalau puluhan tahun kerja di Jepang ini, taruhlah kerja paling kasar ya, minimal gaji kalian 30 juta minimal. Ya. Gitu. Begitu saja. Thank you for watching, thank you for tune in. Pak Cik tadi udah habis ubinya belum? Bye-bye. Okay, 50 meters, butterfly. Alright. Take your mark. Go. Ini Pak Cik lihat ya, itu anak murid saya. Kau ngomong takut-takut, ngomong saya pembersih swimming pool. Parah kau Pak Cik. Okay, move back. One more this time 50. All way. Okay? All the way. I want to see that. Pak Cik, pembantu mana bisa begini Pak Cik. Kalau nggak ada lesson, nggak ada apa, mana bisa ya. This time I want you to do 50. Alright, all the way. Yes. Going back. Yeah. Fly, all fly. Okay. You go on 30. I want to see. 25. Yes. 25 fine. Right. Take your mark. Go. Nice. Okay, ini butterfly. Namanya Pak Cik. Itu butterfly namanya Pak Cik. Bukan renang gaya pembantu ya. Parah Pak Cik ini. Nice.